Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama saya Muhammad Saiful Rijal dan rekan-rekan Saya Bagas Salih Albab dengan NIM 245. Saya Ahmad Faisal Firdaus dengan NIM 228. Saya dengan Ventiana Filawati dengan NIM 237. Saya Ardiansyah dengan NIM 246. Saya Diva Brahmantara dengan NIM 238. Dipemilih. Enak. Between us, I know for sure. There's a gate I see. There's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. This one made a pig of me. This world is primal, my guiding door. The headache pill, the necktie on my bedroom door. My conscience burning, my eyes are too cuddled up with a heart condemned. I should love you and I swear I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili dari kelompok 6 yang terdiri atas nama saya sendiri Ahmad Faisal Firdaus dengan rekan saya, yaitu ada Mas Ardiansyah, ada Mbak Fenti, terus ada Mas Rizal, ada Mas Bagas, dan ada Mas Diva. Saya di sini dari Universitas Muhammadiyah Jember ditugaskan untuk mensurvei UMKM, dan alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk mensurvei UMKM ini. Nah, yang pertama Mas Diva, saya ingin bertanya latar belakang UMKM ini. Oke, baik. Pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diva Brahmantara sebagai pemilik dari Depo Mili. Nah, untuk latar belakang berdirinya Depo Mili ini, saya hidup di lingkungan yang keluarga saya sudah berkecimpung di dunia air isi ulang. Nah, dari situ saya diberikan sebuah usaha bisnis air isi ulang di perumahan Bumi Tegal Besar. Nah, itu berdirinya dari tahun 2020. Sudah 2 tahun saya mendalami bisnis air isi ulang. Selanjutnya, tanggal berdirinya UMKM ini. Untuk tanggal tepatnya sekitar tanggal 20-an Maret. Itu di tahun 2020 itu berdirinya. Sudah lumayan lama ya. Terus yang terakhir Mas, apa saja produk unggulan dari UMKM ini? Produk yang kami jualkan itu ada 2 jenisnya. Yang pertama ada air mineral dan yang kedua itu ada air RO. Nah, produk unggulannya itu pastinya air RO. Kenapa? Dikarenakan air RO ini memiliki tingkat kejernihan air melebihi dari brand-brand yang sudah ada di pasaran. Nah, air RO ini mudahnya itu untuk air minum kesehatan sebenarnya. Dikarenakan dari tingkat kejernihannya tadi itu sudah tidak ada zat magnesiumnya, itu tidak ada, jadi bagus untuk kesehatan ginjal. Bagus buat dikonsumsi berarti ya. Baik ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya di sini ingin bertanya Mas tentang perusahaan UMKM ini, apakah menggunakan hitungan biaya pemesanan? Untuk biaya pemesanan itu apa? Yaitu biaya pemesanan merupakan dana yang digunakan untuk memesan sejumlah barang yang dibutuhkan. Pemesanan barang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, baik untuk bahan baku, produk setengah jadi maupun produk yang jadi. Biaya pemesanan bisa berubah-ubah dan tidak tergantung pada jumlah barang yang dipesan. Di sini saya itu tidak ada biaya pemesanan. Kenapa? Dikarenakan konsumen yang datang itu langsung saja datang, jadi tidak ada pelanggan khusus untuk kita produksi berapa dikeluarkan untuk konsumen berapa. Nah, kita hanya langsung produksi dengan jumlah sekian, jadi untuk konsumennya itu tidak tahu mau datang berapa banyak yang dibutuhkan untuk produksi. Jadi kita hanya langsung produksi saja.
Jadi tidak ada biaya pemesanan di sana. Baik atas jawabannya Mas. Makasih ya Mas. Oke, sama-sama. Baik, di sini saya akan bertanya tentang biaya proses dalam UMKM ini. Gimana Mas Diva? Untuk biaya proses itu sebenarnya apa? Jadi biaya proses itu sistem kalkulasi biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk yang sama secara kontinu. Jadi biaya proses itu dibagi menjadi 3, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jadi kalau biaya bahan bakunya itu gimana dalam UMKM ini, Mas Diva? Untuk biaya bahan baku di sini saya menghabiskan dana untuk filter pertama. Nah itu filter masih dibagi. Ada filter yang biasa, ada yang filter untuk RO. Nah untuk biasa ini masih ada bagian lagi dari CTO sama GTO. Nah untuk dananya itu total sebesar 800.000. Itu untuk sebulan. Itu untuk bahan bakunya. Baik, terima kasih Mas Diva. Di sini saya mau bertanya tentang biaya taksiran di UMKM ini, Mas. Sebelum saya bertanya tentang biaya taksiran itu, saya mau menjelaskan tentang biaya taksiran, Mas. Biaya taksiran itu adalah salah satu sistem biaya yang ditentukan di muka untuk mengelola produk atau jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya biaya bahan baku yang ditanyakan Pak Fendi tadi, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Di sini saya mau bertanya tentang biaya tenaga kerja. Nah untuk biaya tenaga kerja itu ada apa aja? Biaya tenaga kerja ada 2, Mas. Yang pertama biaya tenaga kerja langsung, dan yang kedua biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah itu perbedaannya apa di sana? Untuk biaya tenaga kerja langsung adalah anggota dari upah atau gaji yang dapat secara khusus dan konsisten ditugaskan atau berkomunikasi dengan pembuatan produk. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung biasanya terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan. Itu, Mas. Oke, untuk sebulan ini saya memiliki karyawan. Di situ untuk sebulannya dia diupah 800.000. Nah, di 800.000 itu masih ada bagian lagi dari harga gaji pokok dan bonusan. Itu sudah semuanya masuk ke situ, dan ada sekali di situ rentang upahnya antara 30.000 sampai 50.000 tergantung dari dia lemburnya sampai jam berapa. Ya. Terima kasih, Mas. Ya. Baik Mas, di sini saya izin bertanya mengenai sistem biaya standar. Untuk biaya standar sendiri di UMKM ini gimana Mas? Untuk biaya standar itu apa? Untuk sistem biaya standar itu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Jadi biaya standar ini terdiri dari 3, Mas. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama biaya overhead. Di sini saya menanyakan mengenai biaya overhead, Mas. Untuk biaya overhead itu terdiri dari apa aja? Iya, untuk biaya overhead sendiri itu terdiri dari biaya sewa, biaya reparasi, terus pemeliharaan, sama itu Mas, biaya listrik, biaya airnya. Oke. Untuk biaya sewa, alhamdulillah saya punya tanah sendiri, jadi untuk biaya sewa itu tidak ada. Untuk biaya pemeliharaan mungkin dari alat-alatnya, itu tergantung dari alat itu sendiri. Ada yang dari tahunan, bisa sampai tahunan, ada yang untuk jangka bulanan. Nah kemarin itu ada pompa yang jangka waktunya itu sekitar 9 bulan, itu baru direparasi 700 sampai 800.000 di sana. Nah untuk biaya listriknya ini dalam sebulan itu habis sekitar 150.000. Oh, terima kasih. Apalagi tadi? Tadi sama biaya untuk airnya itu, Mas. Untuk biaya air di sini saya bahan bakunya dari sumur sendiri. Jadi tidak ada, mungkin diambil dari biaya listrik itu tadi. Baik, terima kasih Mas.
atas informasinya.